Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bid-da'wati ila Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah murabbi hadhihi al-ummah وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل العلم والدعوة أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه الكريم وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Mujahid dakwah, pejuang dakwah, ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang mubarak dan di tempat yang mubarak diberkahi oleh Allah ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, kewajiban untuk senantiasa bermuayasyah, berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang pada pagi hari ini mengambil tema takwinu baiti dakwah, membentuk keluarga dakwah. Tema ini Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan bagi menjadi dua bab. Bab yang pertama, ahamiyatu takwin baiti dakwah, urgensi atau pentingnya membentuk keluarga dakwah. Apa pentingnya? Ya, kita harus membangun keluarga dakwah. Apa manfaat yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat? Kemudian bab yang kedua adalah kaifiyatu, ya, takwin, ya, baiti dakwah. Bagaimana caranya, ya, agar kita bisa membentuk keluarga kita menjadi keluarga dakwah, rumah kita menjadi rumah tangga dakwah yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Inilah Bapak Ibu sekalian, dua bab inilah dari pendekatan tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Kita akan bersama-sama mengkaji. Satu babnya tidak kurang dari 500 halaman. Jadi kalau dua bab berapa Pak? 1000 halaman. 1000 halaman kira-kira cukup berapa jam Pak? Tetapi saya melihat wajah ikhwan, wajah akhwat sudah sering pengajian, sudah S3 semua, maka kita ringkas tidak menjadi 1000 halaman, tapi 4 halaman aja Pak ya. Kita mulai dari bab pertama. Apa pentingnya, apa urgensinya membentuk keluarga dakwah? Ini sangat penting bagi yang sudah berkeluarga atau yang masih menderita. Yang menderita maksud saya belum kawin. Ada yang belum kawin Pak? Akhwat ada yang belum kawin? Jadi bagaimana nanti kalau sudah kita menikah sehingga kita punya keluarga, seperti apa? Ya, pentingnya kita punya rumah tangga dakwah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, rumah tangga dakwah dibentuk, dibangun, pentingnya untuk apa? Pentingnya untuk kembali kepada diri sendiri. Jadi berdakwah itu menghadirkan
aset yang sangat berharga untuk internal rumah tangga dakwah dan untuk masyarakat. Sehingga ya ibadallah, keluarga dakwah sebenarnya adalah keluarga yang paling kaya, paling bahagia, paling mandece. Mandece tahu Pak ya, masa depan cerah. Karena di dunianya hafizakumullah kita diselamatkan oleh Allah, di akhiratnya kita diselamatkan oleh Allah karena sudah menyampaikan ajaran Allah, dan di tengah-tengah masyarakat kita punya kontribusi agar masyarakat ini bertakwa kepada Allah. Jangan bermimpi kita punya negara, kita punya bangsa bertakwa kepada Allah sementara tidak ada aktivis-aktivis dakwah. Dengan kata lain, ya, warga negara yang paling punya kontribusi di dalam berbangsa bernegara adalah keluarga-keluarga dakwah. Mana dalilnya Bapak Ibu bahwa orang yang berdakwah mempunyai dua, ya, aset kepentingan. Kepentingan untuk dirinya sendiri, keluarga, dan kepentingan untuk masyarakat. Kepentingan di dunia, di pengadilan Allah kita selamat, dan masyarakat bertakwa kepada Allah. Mari Bapak Ibu lihat ayat yang dibaca oleh mubalik tadi atau penceramah tadi, yaitu surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qalat ummatun minhum la ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Saudara sekalian, ini kisah yang ada di Bani Israel ketika sebagian masyarakat berkata, usil, ya, bertanya kepada para aktivis dakwah yang memberikan peringatan kepada bangsanya, kenapa kamu sibuk-sibuk berdakwah? Toh kalau masyarakat berdosa, Allah yang membinasakan, Allah yang mengadab. Kenapa kamu sibuk-sibuk berdakwah? Apa untungnya? Jawaban aktivis dakwah, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka menjawab, kami berdakwah ini tujuannya agar kami punya alasan ketika menghadap Allah. Bapak Ibu, kita semua nanti menghadap Allah ditanya atau tidak Pak? Dimintai pertanggungjawaban tidak Pak? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Setiap nikmat yang kita dapatkan ditanya oleh Allah, dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada Islam. Islam yang harus kita dakwahkan. Nah, ketika kita di dunia mempunyai keluarga dakwah, suami berdakwah, istri berdakwah, anak berdakwah, maka insya Allah di akhirat kita selamat di pengadilan Allah. Karena kita sudah tunaikan. Perkara masyarakat mau beriman atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah gugur kewajiban kita untuk melaksanakan sebuah perjuangan yang nama berdakwah. Itu yang pertama. Manfaat yang kedua, kata aktivis dakwah, wala'allahum yattaqun, dan agar supaya mereka bertakwa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata masyarakat yang bertakwa itu di antara sebabnya setelah izin Allah adalah peran aktivis dakwah, memberikan pencerahan agar masyarakat beribadah kepada Allah, memberikan pencerahan agar masyarakat membangun bangsa dan negaranya, memberikan pencerahan pada masyarakat agar membela Islam, membela umat yang terzalimi,
maka akhirnya mereka bertakwa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita lihat di lapangan, di daerah manapun, perumahan manapun, kantor pemerintah manapun, kantor swasta manapun, di mana di situ aktivitas dakwah itu dominan, maka relatif lebih bertakwa dibandingkan tempat yang lain. Sama-sama masjid, sama-sama 2 lantai, 3 lantai, masjid yang pengurusnya dan anggota-anggotanya aktif berdakwah, masjidnya kosong atau penuh, Pak. Tapi masjid dibangun megah, cuma pembangunan fisik saja yang diperhatikan, manusianya tidak dibina, tidak didakwah, maka ketika sholat subuh berjamaah, masjidnya itu, Pak, berapa baris, Pak? Makanya ada ungkapan dalam dakwah, bina'ur rijal muqaddamun ala bina'il ahjar. Membangun SDM, sumber daya manusia, agar menjadi aktivis dakwah, pejuang dakwah, itu harus didahulukan, diprioritaskan daripada membangun ahjar, batu, fisik. Masjid penting, madrasah penting, perguruan tinggi penting, tetapi kalau yang dibangun fisiknya, manusianya tidak dibentuk agar menjadi umat Islam yang militan, yang berdakwah, maka masjid, Pak, terbangun megah, tetapi tidak dibangun manusianya, padahal cara membangunnya kadang-kadang dengan cara yang kurang terpuji, yaitu minta sumbangan di tengah jalan. Itu memperindah Islam atau mengurangi keindahan Islam, Pak? Kalau Bapak kasih tahu saudara kita, senang atau marah? Begitu megah masjidnya, Bapak lewat lagi tahun depannya, sholat subuh berjamaah, berapa baris, Pak? Berbeda dengan masjid yang jamaahnya aktivis dakwah. Maka kita saksikan di mana-mana di bumi Allah ini, masjidnya lebih makmur daripada yang lain. Ini satu bukti, walaupun Al-Quran dan Sunnah tidak membutuhkan bukti, karena kalau pasti yang disampaikan Quran, pasti yang disampaikan Sunnah, itu pasti benar atau mungkin, Pak? Pasti. Tetapi kan sebagian orang kena penyakit real, Pak. Mana buktinya? Kita ini harus realistis, real. Apa itu real? Ini yang pertama, urgensi membentuk keluarga dakwah. Yang kedua, kenapa ya ibadallah kita membentuk keluarga dakwah? Yang kedua, kita hidup di dunia ini, apalagi di zaman akhir, banyak bencana, bahkan banyak azab. Bapak Ibu, saya bertanya, di negara mana yang bencana apa saja itu hampir sudah terjadi semuanya? Sampai-sampai sebagian orang takut bepergian. Lewat daratan, darat, tabrakan, mati. Lewat laut, Pak, naik kapal, takut tenggelam. Naik pesawat, saking banyaknya musibah dan berubah menjadi bencana, tidak sekedar musibah, bencana, bahkan ada sampai bapaknya manusia dinaikin, jatuh juga. Pak, bapaknya seluruh umat manusia siapa namanya? Adam. Yang dinaiki oleh manusia, pesawat dari Surabaya menuju mana dulu, Pak? Sulawesi apa nama? Yang jatuh di laut itu pesawat apa, Pak? Adam saja jatuh, Pak. Musibah.
Di tempat yang satu kekeringan, tetapi tempat yang satunya kebanjiran. Itu terjadi di negara mana Pak? Di benua mana Pak? Betapa banyaknya musibah, sudah dibunuh, diiris-iris. Narkoba begitu bebasnya, bahkan 1 ton. Ibadah Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang diselamatkan oleh Allah di saat dunia seperti itu? Ternyata lagi-lagi dalam surat Al-A'raf terusannya tadi, yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang berdakwah, yang mengajak untuk berbuat ma'ruf, khair, kebaikan, dan melarang berbuat kemungkaran atau kerusakan. Mari Pak, Bapak baca lagi. Ayat selanjutnya 165. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka ketika mereka lupa berarti ya otomatis meninggalkan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang diberikan kepadanya, ya. Apa yang terjadi ketika mereka tidak mendengarkan, tidak mengamalkan peringatan-peringatan dari Allah? Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang mencegah perbuatan jahat, dan itu kerja dakwah, dan itu kerja amar ma'ruf nahi munkar. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan kami seksa, kami hukum mereka yang berbuat zalim, yang menentang dakwah, dengan azab yang buruk, yang hina, disebabkan mereka berbuat fasik. Jadi siapa Pak yang diselamatkan? Yang amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu bukan satu ayat Pak. Tafsir yang paling benar oleh ulama dikatakan as-sahhu tafsir. Tafsir yang paling benar adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran. Dan ayat ini ya, bisa kita melihat penjelasannya lagi, tafsirnya di dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 25, di mana kita diberikan peringatan oleh Allah, jangan sampai kita terkena fitnah malapetaka gara-gara kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, gara-gara kita meninggalkan dakwah. Allah berfirman, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Takutlah kalian akan fitnah, pakai isim nakirah, artinya malapetaka apa saja. Isim nakirah itu umum, bisa tsunami, bisa tanah longsor, bisa gunung Merapi meletus, bisa anak durhaka pada orang tua, bisa orang tua tidak sayang pada anak, bisa berupa pemimpin yang zalim, bisa berupa rakyat yang anarkis, bisa narkoba mengancam seluruh lapisan masyarakat. Itu diantara makna fitnah, makanya pakai isim nakirah. Bapak Ibu, peringatan Allah itu belum terjadi atau sudah terjadi? Di benua mana Pak? Pak, benua mana Pak?
Kapan itu terjadi? Yaitu ketika masyarakat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mana dalilnya? Ayat ini di dalam tafsir bil ma'thur bil riwayah ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idza ra'an nasu al-munkara wa la yughayyirunahu yushikullahu ayyummahum bi'iqabi." Apabila masyarakat melihat kemungkaran, pakai al-munkar. Al itu di dalam bahasa Arab diantaranya adalah lil istidrak. Artinya yastagriku jami'a anwa'il munkar, mencakup seluruh bentuk kemungkaran. Kemungkaran akidah, kemungkaran akhlak, kemungkaran berpolitik, kemungkaran berekonomi, kemungkaran berbangsa, bernegara. Masyarakatnya dia takut resiko, mencari jalan aman, tidak mau bergerak, maka yushikullahu ayyummahum bi'iqabi, maka hampir-hampir Allah meratakan seluruh masyarakat bi'iqabihi, dengan siksa Allah. Bapak Ibu, ini baru peringatan atau sudah terjadi, Pak? Bapak Ibu, baru peringatan atau sudah terjadi di dunia ini? Makanya sangat penting kita punya keluarga dakwah, agar keluarga kita, ya ibadallah, diselamatkan dari musibah. Kemudian yang ketiga, apa pentingnya, urgensinya kita membentuk keluarga dakwah? Yang ketiga, keluarga dakwah dijaga oleh Allah insaniyatuh, kemanusiaan, eksistensi kemanusiaannya terjaga. Manusia makhluk yang dimuliakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, itu akan terjaga apabila suami, istri, anak keturunan berdakwah kepada Allah. Kenapa Bapak sekalian? Karena di dalam kisah tadi Bani Israel, ternyata yang menentang dakwah itu akhirnya dijadikan oleh Allah sebagai kirodatan khasiin. Kirodah, apa Pak kirodah Pak? Kirdun apa Pak? Kera. Makanya kita sering mendengar bangsa Yahudi adalah bangsa kera. Itu ayatnya, ayat selanjutnya tadi, ayat 166. Ya. Kita mulai dari awal Pak ya, supaya utuh, dari 164 sampai 166. Ini kisah perjalanan dakwah dan sejarah itu berulang. Makanya ayatnya dimulai dengan id itu dalam tafsir maknanya udhkur waqta kada wa kada, ingatlah di waktu itu. Ulama tafsir mengatakan ungkapan yang dimulai dengan id itu adalah sebuah sejarah yang akan berulang. Jadi kita tidak sekedar menjadi penonton sejarah, tapi kita terlibat dalam perputaran sejarah. Makanya jangan mengikuti mereka, takut kita jadi kerak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalat ummatun minhum liyata'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida. Qalu maghfiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dhukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا
khasi'in. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud kera yang hina itu apakah kera beneran atau wataknya yang berubah menjadi watak kera. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama memang jadi kera beneran. Yang kedua, fisiknya masih manusia tapi wataknya seperti kera. Watak kera itu apa? Kera itu pakaiannya rapi atau telanjang persegi, selain yang lain-lain, rakus dan sebagainya. Pendapat ketiga ahli tahqiq, ulama-ulama yang mendalami ilmu tafsir mengatakan kedua-duanya benar. Kenapa benar? Pak, Allah mampu gak menjadikan Yahudi berubah menjadi kera? Allah mampu gak, Pak? Allah mampu gak, Bu, menjadikan Yahudi masih wujudnya manusia, hidungnya masih mancung, kulitnya bule, tapi wataknya persis kera? Mampu gak? Mampu. Jadi, na'udzubillah min dzalik. Ketika sebagian orang menentang dakwah, walaupun ganteng cantik, dia kera. Tetapi orang yang aktif berdakwah walaupun dimusuhi, dia anggap tidak punya kontribusi dalam berbangsa bernegara, tapi menurut Allah mereka lah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita buktikan, Pak. Di negara mana, Pak, ada manusia, Pak, tetapi wataknya, kelakuannya seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Kalau istilah Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat. Saya bertanya, Bapak mempunyai kucing atau mempunyai kambing, mempunyai ayam. Bu, Ibu pernah nggak melihat ayam Ibu, ayam jago kawin dengan ayam jago? Ada nggak, Pak? Kambing betina dengan kambing betina ada nggak, Pak? Sekarang saya bertanya, ada nggak di dunia ini manusia laki dengan laki dipamerkan? Di negara mana, Bu? Hah? Bu, ini golongan masyarakat yang seperti ini kalau dibiarkan itu membahayakan negara atau ancaman negara atau tidak apa-apa? Bapak Ibu, saya bertanya, kalau golongan orang seperti ini dibiarkan, Indonesia 100 tahun lagi masih ada atau punah? Punah nggak, Bu? Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, genderuwo sama genderuwo, wewe sama wewe, punya keturunan nggak, Bu? Dan itu tidak ngarang-ngarang terjadi. Bapak ingat nggak sebelum Ramadan mereka tertangkap 141 di mana, Pak? Kemarin di Kelapa Gading di Jakarta Utara. Jadi yang tertangkap itu 141. Itu baru yang tertangkap basah, belum yang tertangkap, Bu, Pak. Tetapi tidak ada pihak-pihak tertentu yang berani membubarkan. Malah yang berdakwah malah diancam untuk dibubarkan, katanya tidak mempunyai kontribusi. Yang mempunyai kontribusi atas kemerdekaan Indonesia adalah ulama kita, pahlawan kita, kiai-kiai kita yang selalu berdakwah di jalan Allah. Jangan menuduh umat Islam tidak punya kontribusi. Na'udzubillah min dzalik. Yang tidak punya kontribusi, yang merusak negara ini adalah orang yang sudah bosan menjadi manusia, berubah menjadi binatang. Atau orang-orang yang mengancam umat Islam itulah yang mengikuti mental penjajah, ya ibadallah, yang selalu memusuhi para kiai ulama, baik Belanda atau komunis PKI. Mereka itu yang sebenarnya berkhianat kepada negara ini, ya ibadallah.
Makanya beruntung kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah membentuk keluarga dakwah, karena akan diselamatkan dari apa Pak? Kebinatangan, terjaga eksistensi kemanusiaan kita. Cukup 3 saja Pak ya. Ini bab yang pertama, sekedar contoh urgensi membangun keluarga dakwah atau membentuk. Kalau mau tambah lagi satu lagi 4, keluarga dakwah adalah keluarga terbaik. Dan yang mengatakan terbaik itu adalah Allah. Berarti pasti atau mungkin Pak? Dalilnya dalam surat Fussilat, surat nomor 41 ayat 33 yang sudah sering Bapak hafal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orang yang lebih baik ucapannya, misinya, Masya Allah, daripada orang yang berdakwah, menyeru kepada Allah, mengajak ilallah kepada Allah, bukan mengajak ikut dirinya, bukan mengajak ikut organisasinya, bukan mengajak ikut partainya, tapi mengajak ilallah kepada Allah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Jadi keluarga terbaik di dalam Al-Quran disebutkan adalah keluarga dakwah. Selesai bab yang pertama. Bapak Ibu masih semangat atau sudah capek? Hah? Penceramahnya masih semangat atau sudah capek? Sekarang masuk al-babul tsani, bab kedua. Kaifiyatu bina'il baiti dakwah. Bagaimana cara membangun keluarga dakwah? Bagaimana bapak yang saleh, ibu yang salihah, suami, istri, anak, keturunannya semuanya menjadi keluarga dakwah. Bagaimana Quran dan Sunnah membentuknya? Inilah bab yang kedua. Pak, bab kedua kita terangkan sekarang atau setelah Pilgub Jawa Timur? Bu? Sekarang? Enggak, nanti menjelang Pilgub Jawa Timur. Pertama, saudaraku sekalian, melalui at-tafaqquh fid-din, melalui memahami Islam secara mendalam. Kenapa demikian? Karena dakwah itu kan mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Saya bertanya Pak, mengajak manusia untuk ikut ajaran Allah, mengikuti Islam, mengikuti Quran dan Sunnah, itu harus paham atau yang penting semangat? Hah? Harus paham. Tidak cukup semangat. Semangat itu penting, tapi kalau nggak paham ngawur. Contoh, Bu, saya bertanya, biasanya ustadz kalau sudah terkenal itu nambah hafalan Quran atau nambah apanya Bu? Ibu nggak dijawab. Nambah apanya Pak? Ibu kok Bapak tahu takut jawabnya nambah apa? Hah? Nambah Qurannya, hadisnya, atau nambah makhluk halusnya? Pakai dalil. Ustaz, kam andaka minaz zaujah? Ustaz, berapa istrinya? 1 wahid. Ya Allah, Ustaz sudah terkenal, sudah kaya, belum terlalu tua, masih muda, kok istri cuma 1? Apa kata Ustaz? Di mana-mana Ustaz sudah nambah, karena menceramah yang menarik itu judulnya indahnya poligami. Jadi kalau mau bahagia Ustaz, minimal Ustaz, istri itu 2, minimal itu 2. Mana arti dalilnya? Dalilnya mana? Pakai dalil surat Ar-Rum yang sering dibaca dalam khutbah nikah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan
mawaddatau warahmah. Jadi istri pertama Siti Mawaddah, istri kedua Siti. Bapak Ibu, itu tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain? Tuh bahayanya orang kalau gak paham Islam, yang keluar semangatnya hawa nafsunya. Makanya saudara sekalian, tidak mungkin masyarakat ini faham Islam kalau aktivis dakwahnya tidak faham Islam secara mendalam. Makanya saya sebut at-tafaqquh fid din, bukan al-fahmu. Karena al-fiqhu itu maknanya al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam. Itu baru dia bisa memberikan peringatan yang baik, peringatan yang benar. Madalil, dalilnya Bapak Ibu sekalian dalam surat At-Taubah surat nomor 9 ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Orang-orang beriman tidak boleh semuanya berperang. Padahal perang yang maksudnya jihad fisabilillah adalah amal yang paling utama setelah apa? Iman. Itu dalam aturan Islam, Quran dan Sunnah. Tidak boleh seluruh umat Islam berperang. Kenapa tidak ada di golongan antara mereka yang kerjanya liyatafaqahu fid din, untuk mendalami Islam, masyaallah, wa liyundiru qaumahum, dan agar mereka memberikan indar, peringatan kepada masyarakatnya ketika kembali kepadanya, la'allahum yahdharun, agar mereka peka. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama, membentuk rumah tangga dakwah dimulai dengan tafaqquh fid din. Makanya ulama fikih dan ditambah lagi ulama tarbiyah, ulama pendidikan sepakat bahwa kalau kita sebagai bapak dan ibu dikaruniai oleh Allah anak, maka yang pertama diajarkan adalah Al-Quran. Sebagian mengatakan yang diajarkan adalah bahasa Arab. Karena ukuran pemahaman seseorang benar kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa bahasa Arab? Karena orang tidak mungkin faham Islam secara mendalam kalau tidak tahu bahasa Arab. Ini yang pertama. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Indonesia ini negara yang paling banyak ceramahnya. Jadi sering saya ulang-ulang. Tapi yang kita khawatirkan, tidak semua orang yang ceramah itu memahami Islam secara mendalam. Mari Bapak Ibu sekalian, Bapak jangan hanya melihat Masjid Al-Falah, Masya Allah Al-Falah sudah luar biasa. Tetapi pengajian-pengajian di tempat lain, Pak, saya bertanya, kira-kira kalau ada pengajian tabligh akbar yang ngisi orang semangat, faqih, memahami Quran dan Sunnah, istidlalnya benar, dengan mubalik dari ibu kota, artis lagi, dan lucu lagi, saya bertanya, jamaahnya banyak mana Pak? Bu, jamaahnya banyak-banyak. Indonesia kurang apa ceramah Pak? Sering saya ulang-ulang. Negara di dunia ini yang paling banyak ceramahnya negara mana Pak? Jam berapa Pak? Di TV sudah mulai ceramah? Hah? Di TV jam berapa Pak? Jam 4. Sebagian TV jam setengah 4. Itu makhluk-makhluk di Arab masih meninggal dunia tidur atau sudah melek Pak? Indonesia sudah ceramah.
Maka yang kita khawatirkan adalah banyaknya penceramah tapi tidak memahami Islam secara mendalam sehingga kurang berkah. Ceramah ya ceramah lewat tentu saja. Karena yang memberikan kekuatan inggar peringatan itu yang lihat tafaqquh fiddin. Dan belajar Islam itu tidak boleh dengan tenaga sisa, waktu sisa, umur sisa, perhatian sisa. Makanya redaksinya menggunakan liyatafaqahu. Ikut wazan tafa'ala yatafa'alu. Tafaqqaha yatafaqahu. Dan wazan tafa'ala dalam ilmu sharaf itu mempunyai makna mudha'afatul juhud, melipat gandakan upaya. Jadi belajar harus serius. Bapak masih ingat seorang ahli hadis mencari satu hadis saja perjalanan berapa lama, Pak? 1 bulan. Pak, mari kita lihat Al-Imam As-Suyuti rahimahullah yang karangannya 500 kitab lebih. Bagaimana cara belajarnya? Beliau katakan, seandainya makan itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, saya nggak mau makan karena itu menghabiskan waktu. Jadi kata beliau, sekali saya makan itu saya rugi 3 halaman. Jadi kalau seandainya nggak makan, ngarang kitab 3 halaman dia, Pak. Nah, kita ini cobalah mengandi-andi aja. Seandainya kita ini Imam Suyuti, kita makannya berapa kali sehari, Pak? Berapa kali, Pak? 3. Bu, ngemilnya berapa kali ngemil? Berapa lembar yang hilang? Dan kita tahu As-Suyuti orang Usyud, orang Mesir. Orang Arab secara umum itu kalau masak gampang, Pak. Daging dipotongi, air mendidih, masukkan, kasih merica, udah, bumbunya nggak macam-macam. Lah seandainya kita mengadi-adi aja, kita punya istri orang Padang, bikin rendang, daging rendang, itu berapa tahun, Pak? Sampai hilang eksistensi kedagingannya, saking lamanya bumbu. Itu berapa halaman yang hilang, Pak? Begitulah salafus salih, orang-orang terbaik ketika belajar, sehingga dia tidak menyampaikan dakwah kecuali ala basirah, berangkat dari pemahaman Qur'annya benar, sunnahnya benar, istidlalnya benar, ya, melihat waqi'ul hayah, realitas kehidupan benar, ya, sehingga yang seperti itu Bapak Ibu sekalian insya Allah menjadi keluarga dakwah yang benar-benar mempunyai kuwatul inggar, kekuatan yang memadai dalam memberikan peringatan, sehingga pengaruhnya mendalam. Makanya ulama memuji Sayyidut Tabi'in, pemimpin Tabi'in, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri, dengan ungkapan kalamuhu yushbihu kalam nubuwah. Jadi ucapannya, tausiahnya, ya, nasihatnya menyerupai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orangnya fakih, masya Allah, faham, ikhlas, masya Allah, sehingga orang yang dinasihati itu, ya ibadallah, diberikan kekuatan Allah membekas dalam hatinya. Jadi sekali ini cara membentuk keluarga dakwah. Nah, mari kita bermuhasabah, Pak. Ada gak, Pak, sebagian anak orang Islam pergi sekolah, pergi ke kuliah, tapi sebagian pendidikan itu tidak mengajarkan ilmu agama kecuali seminggu berapa jam, Pak? Seminggu 2. Kira-kira tahu apa, Pak, dari Islam? Yang dalam keilmuan ada tafsir, ada hadis, ya, ada sirah, ada nahwu, ada sharaf, ada fikih, ada usul fikih. Nanti tafsir, ada tafsir maudhu'i, tahlili, muqarin, ijmali. Nanti berkaitan Quran ada tajwid, ya, ada qiraa'ah sab'ah.
Nanti hadis ada dirusatul asanid, ada mustalah hadis, ada ilmu sanad. Pak, kira-kira kalau 2 jam per minggu dapat berapa persen dari Islam, Pak? Ini yang pertama. Yang kedua, ya ibadah Allah, membangun dan membentuk keluarga dakwah, caranya dengan menjadikan keluarga sebagai aulawiyatul amal. Dengan menjadikan keluarga sebagai prioritas utama. Karena memang ayatnya wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluarga dekat kamu. Karena juga ayatnya di dalam surat At-Tahrim, kalau tadi dalam surat Asy-Syu'ara, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kenapa, Pak? Harus ditekankan. Selain ini petunjuk Al-Quran dan Sunnah, yang kedua, waqi'ul hayat, realitas kehidupan. Jangankan orang yang belum berdakwah, jangankan keluarga yang belum aktif yang berdakwah, bapak sebagai suami, sebagai ayah, sibuk berdakwah tapi tidak memperhatikan istri dan anaknya. Ini saya mendengar cerita, semoga cerita itu cuma sedikit aja, nggak sampai di mana-mana. Begini ceritanya, Bapak Ibu, ada nggak bapaknya ustaz, bapaknya aktivis dakwah, tapi anak-anaknya jauh dari kerja dakwah? Ada nggak? Ada nggak, Bu? Bapaknya ustaz, ulama besar, sering ceramah kemana kemari, tapi anak-anaknya yatafaccarun. Tahu yatafaccarun, Pak? Pacaran. Yatafaccarun bahasa Arab atau bahasa Surabaya, Pak? Bapaknya aktif berdakwah luar kota, luar negeri, tapi anaknya ahlul hisab. Ahlul hisab apa, Pak? Hah? Ahlul hisab itu membahagiakan atau menderitakan, Pak? Bu, kalau nanti anak seperti mempunyai istri, dia perokok kuat, biasanya yang mati duluan suaminya atau istrinya. Bu, kata sebagian Pak dokter, walaupun ajal dari Allah, semua dari Allah, Pak, ya, tapi biasanya kalau suami merokok berat, istrinya tidak perokok, artinya perokok pasif, matinya lebih dulu yang mana, Pak? Istri. Bu, begitu istrinya meninggal, suaminya sedih atau senang, Bu? Hah? Senang atau sedih, Bu? Kok ada yang bilang sedih, ada yang senang? Benar dua-duanya. Sedih sekian hari. Berapa hari sedihnya, Pak? Setelah itu kok senang, kenapa, Bu? Sehingga kisahnya begini. Begitu abinya yang sebagai ustadz penceramah pulang, baru pulang sebentar, berangkat lagi ceramah. Ditanya oleh istrinya atau oleh anaknya, "Abi, pergi kemana saja? Ini kan baru datang, masuk pergi lagi." "Diam, Bu, diam wahai anakku. Bapak ini sudah milik umat. Abi ini milik umat." Jadi seolah-olah istri dan anak-anaknya itu bukan umat, tapi makhluk halus, gak kelihatan. Padahal ayatnya wa anzir ashiratakal aqrabin, ya ibadallah. Naam, kita ceramah di luar kota, di luar negeri, tapi prioritas utama adalah anak istri. Perkara nanti kita prioritaskan, naudzubillah, anaknya tidak taat, istrinya tidak taat, maka baru kita menghadirkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Karena juga ada kisah, jangankan kita ustaz kampungan, ya,
Ustadz yang pas-pasan aja ilmunya. Nabi Nuh, anak istrinya Pak. Nabi Ibrahim, apanya Pak? Bapaknya. Nabi Muhammad SAW, apanya Pak? Nabi Musa, apanya Pak? Saudara sepupunya, Korun. Korun itu kan ibnu Ammi. Tetapi itu semua setelah para nabi bersungguh-sungguh menyampaikan pada keluarganya. Dapat ingat ke dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alusi, ketika turun ayat 2, anzir ashiratakal aqrabin, Nabi mengumpulkan semua keluarganya, dari abinya, dari umminya, sampai ada 8 riwayat dalam kitab Al-Alusi. Dipanggil semua keluarga besarnya, pamannya Abbas, ya, perkara nanti ada Abu Lahab tidak beriman, nah itu urusan dia. Paham Bapak sekalian? Jadi jadikan anak istri kita sebagai prioritas utama. Kenapa ini saya tekankan Bapak Ibu? Saya pernah mendengar curhat dari sebagian aktivis dakwah mengatakan begini, Ustaz, ternyata mendakwai keluarga itu lebih susah. Gampang teman-teman kita di perguruan tinggi, teman mahasiswa, teman karyawan di perusahaan. Bapak pernah mendengar omongan seperti itu? Maka segera saya meluruskan, jangan begitu akhi, saudaraku. Saya takut, kita takut berbuat zalim kepada keluarga. Sekarang saya bertanya, kenapa nampak teman di kampus, teman di perusahaan, teman di masjid lebih gampang diajak berdakwah, sementara keluarga susah? Saya bertanya, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, kamu bertemu dengan teman kamu di kampus, ya, setiap apa? Apa jawabnya Pak? Setiap apa Pak? Ya setiap hari, setiap kuliah. Kamu ketemu dengan teman-teman karyawan di perusahaan kamu setiap apa kan? Setiap hari. Sekarang saya bertanya, kita bertemu dengan orang tua yang di luar kampung, bahkan di luar kota. Kita ketemu dengan mesanan kita, adik kandung kita yang sudah sama-sama berumah tangga, sehari sekali atau ada yang sebulan sekali Pak? Ada nggak orang yang bertemunya nunggu setahun sekali? Nunggu apa Pak? Ada nggak Pak? Begitu lebaran nggak pernah ketemu, langsung ceramah. Ketahui rokok itu haram, langsung menerima tuh perang dunia kedua Pak. Jadi kita harus muhasabah, jangan menuduh keluarga kita susah didakwahi, sementara kita belum memberikan haknya. Hak untuk disilaturahimi, hak untuk dihibur ketika dapat musibah, hak untuk diberikan tahniah selamat ketika bahagia, ketika anaknya lulus, ketika anaknya menjadi pengantin dan sebagainya. Jadi kita harus memprioritaskan keluarga. Itu cara membangun dakwah. Makanya dakwah tidak muncul begitu saja, tapi Nabi memperkokoh dari keluarga. Mari kita lihat Pak, aktivis-aktivis dakwah senior itu apanya Nabi? Kalau saya sebut Abu Bakar dan Umar, apanya Pak? Kalau saya sebut Utsman dan Ali, apanya Pak? Kalau saya sebut Khadijah, apanya Pak? Kalau saya sebut Barirah, apanya Pak? Kalau kita sebut Zaid bin Harithah, apanya Pak? Kalau kita sebut Abdullah bin Abbas, apanya Nabi? Walaupun awal-awalnya Umar bin Khattab pernah memusuhi, bahkan mau membunuh Nabi, tapi Nabi berdoa, ya Allah, semoga dua sah, ya, atau salah satu kedua Umar atau dua Umar itu masuk Islam. Maksudnya Umar bin Khattab dan Abu Jahal, dan Allah mengabulkan dia masuk Islam Umar bin. Artinya apa? Keluarga, ya ibadallah. Lapisan pertama, jangan kita sibuk berdakwah kemana-mana, lupa keluarga. Alasannya kita siap berkorban, ya, walaupun keluarga menderita, nggak boleh. Ini yang kedua.
Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah bina'ul jawi al-da'awi. Bina al-jawi al-da'awi, membangun nuansa dakwah. Artinya apa? Diri kita, istri kita, suami kita, anak kita, menantu kita, ya ibadallah, itu suasana, selalu suasana dalam suasana dakwah. Maksudnya suasana dakwah apa? Bukan harus menjadi penceramah semua, Pak. Ya, Nabi juga tidak menyuruh sahabatnya jadi penceramah semua. Tidak harus masuk TV semua, Pak. Kalau masuk TV semua muat gak, Pak? TV kan kecil. Tapi maksud saya, rumah tangganya dakwah, bisnisnya dakwah, ya, olahraganya dakwah, bertangganya dakwah. Jadi tidak lepas dari dakwah. Kita bertamu, ada anak minum dengan tangan kiri, jangan diam, jangan udah Ustaz, namanya juga anak. Kadang-kadang orang begitu kan. Nabi melihat anak, bukan udahlah biarkan sahabatkan anak. Begitu anak megang minuman 3 tangan kanan, 3 tangan kanan tapi tangan kiri, Nabi mengatakan khud biyaminik, ambillah dengan tangan kanan. Makan minum tidak bismillah, ya gulam samillah, baca bismillah. Ngambil kue yang jauh, Pak. Biasanya sebagian anak kalau ada kue buahnya ternyata kue yang enak jauh, bagaimana, Pak? Lompat kan, Pak, kayak ifrit. Maka Nabi mengajari khud ma yali, ambillah kue yang dekat. Jadi dalam segala suasana dakwah, hatta kepada istri yang kita cintai, ketika istri yang kita cintai salah, ya didakwai. Bapak ingat kan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, alaysat Sofiyatu hakada? Wahai Rasulullah, bukankah Sofiyah itu begini? Ai qasirah, pendek. Bapak Ibu, saya bertanya, kalau ada istri mengata-ngatain istri yang lainnya dengan kata pendek, wahai suamiku, dia kan pendek, itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa, Bu? Ibu nggak ada yang menjawab karena nggak tahu, karena belum pengalaman, Bu. Pak, kalau ngatain istri itu pendek, berarti iji hayu aku, masih cantikan saya. Jadi ibunda kita, walaupun istri terbaik, tapi tetap manusia, ada kesalahan. Apakah didiamkan Nabi karena istri yang sangat dicintai? La. Nabi mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mazatiha bima'il bahri lamazatuhu. Wahai Aisyah, engkau telah mengatakan satu kata, kalau kata itu kamu campur dengan air lautan, niscaya seluruh air lautan itu kotor. Ya Allah, tidak boleh ngatain orang pendek. Ya ibadallah, hamba Allah, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Lagi, Pak, supaya contohnya banyak. Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, senior sahabat, min kibari as-sahabat, orang yang termasuk awal-awal masuk Islam. Atas izin Allah, qabilah Ghifariyah masuk Islam semua melalui beliau. Artinya hebat atau enggak, Pak? Tapi suatu saat ketika ada masalah antara beliau dengan Bilal radhiyallahu anhu, dengan mengatakan, ya benas sauda, hai anaknya orang hitam. Maksudnya siapa, Pak? Bilal mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa saudara saya menyebut begitu? Apa enggak ada istilah yang lain kalau bahasa kita? Langsung Nabi mendakwai dengan ungkapan yang tegas, ya Abu Dzar, antam ru'un fika jahiliyah.
Wahai Abu Dzar, kamu itu adalah seseorang yang di dalam diri kamu ada virus jahiliyah. Padahal hanya mengatakan hai anaknya orang hitam. Padahal memang Bilal itu, loh, ibu tahu dari mana Bilal hitam? Pernah lihat? Itu nggak boleh, dan diluruskan oleh Nabi. Dan akhirnya Abu Dzar radhiyallahu anhu menjatuhkan dirinya, muka beliau yang putih minta diinjak oleh saudaranya Bilal agar kafarat. Bilal juga nggak tega, Pak, nggak tega. Tapi karena pemandangan itu agak kelamaan, sahabat yang lainnya langsung mengangkat Bilal agar menginjak mukanya Abu Dzar. Coba indahnya Islam, Pak. Itu kalau saja Abu Dzar ikut partai tertentu, pindah partai nggak Pak kira? Pak, lompat ke partai lain nggak kira Pak? Hah? Dan kisahnya Abu Dzar pindah ke partai lain Pak, atau tetap ke partai Nabi SAW? Tetap menjadi sahabat Nabi. Tidak kayak sebagian orang asal kecewa pindah. Akhirnya kata Pak Kiai, kasrotul intikal alamatul konyol. Sering berpindah itu alamat. Itu biasanya omongan Pak Kiai supaya santrinya tidak pindah berlain. Terakhir Bapak Ibu sekalian adalah al-uswatul hasanah. Jangan bermimpi kita bisa membentuk keluarga dakwah kalau tidak ada keteladanan yang baik. Maka saya katakan dan mengikuti ungkapan para aktivis dakwah, al-uswah qabla dakwah. Keteladanan sebelum berdakwah. Dan memang jelas kita semua tahu Nabi SAW orang yang diberkahi dalam dakwahnya. Dalam waktu yang relatif singkat, Bapak Ibu sekalian, 22 tahun sedikit, seluruh semenanjung Arab masuk Islam semua. Kenapa? Di antara rahasianya adalah uswah. Ayat 21 surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya ada ungkapan dalam pepatah Arab, kalau bapak atau suami itu bisa menjadi teladan. Teladan dalam sholat jamaahnya, dalam akhlaknya, dalam baca kitabnya, dalam dakwahnya, dalam cari nafkahnya, dalam pergaulannya, maka anak perempuan itu bangga. Maka ada istilah Arab, al-bintu biabiha mu'jadah. Anak perempuan itu kagum dengan bapaknya. Kalau bahasanya orang Surabaya atau orang Jakarta, bapak gue dong, karena bapaknya adalah membanggakan, menyayangi ibunya, menyayangi anaknya. Ya ibadallah, kerjanya dakwah, bekerjanya rajin, sehingga benar-benar anak istrinya, hafizakumullah, berbondong-bondong bergabung dengan bapaknya atau suami dan suaminya di dalam gerbong dakwah. Ini cara ya ibadallah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk membentuk keluarga dakwah, dan keluarga dakwah adalah keluarga jannah, keluarga surga, karena balasannya orang yang berdakwah adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, semoga kita semua dan anak keturunan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tentara-tentara Allah, menjadi pasukan-pasukan dakwah yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami beri kesempatan untuk kita berdiskusi atau bertanya jawab. Bagi yang ikhwan mungkin 2 penanya dulu, dan yang akhwat juga 2 penanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya ingin menanyakan Ustaz, terkait ingkar mungkar. Tadi kita kan yang pertama membahas untuk lepas diri dari tanggung jawab di hadapan Allah. Saya pernah mendengar bahwa ingkar mungkar itu yang wajib itu hanya sekali, kemudian setelahnya itu merupakan ya sunnah gitu.
untuk sekali itu kita wajib, jika tidak melakukan maka akan diminta pertanggungjawabannya. Itu apa benar atau sampai kapan kita harus terus ingkar mungkar gitu kepada mungkin orang yang sama gitu. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ainda, saudaraku yang saya cintai karena Allah, hafizakumullah. Saudaraku sekalian, nahi mungkar adalah mustalahun syar'i, terminologi agama. Maka cara memahaminya harus kembali kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup kembali kepada pendapat manusia. Pendapat manusia, pendapat saya, orang lain bisa benar, bisa salah. Perlu diingat, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Dan di antara redaksi yang digunakan oleh Allah dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah menggunakan fi'il mudhari' dan juga menggunakan isim fa'il. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Fi'il mudhari' itu kata kerja sedang dan akan. Itu menggandakan hudusut tajaddud, terjadinya selalu baru, selalu aktual. Nah, itu sekali atau berulang kali, Pak? Hah? Berulang kali. Kemudian juga di antara redaksinya menggunakan ya, fa'il. Wazan fa'il itu adalah menggambarkan as-subut wad dawam, terus menerus. Ini bisa kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 112. Jadi ayat 111-nya menjelaskan tentang ahli surga. Kemudian ayat 112 menjelaskan sifat-sifat penghuni surga ketika masih di dunia. Di antaranya yang bertobat, di antaranya juga yang amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu menggunakan wazan fa'il. Mari kita baca, Pak. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Jadi yang benar akhi, wallahu alam, menurut saya amar ma'ruf nahi mungkar itu berulang, tidak cukup sekali. Begitu melihat ada ma'ruf yang ditinggalkan, kita harus mengajaknya atau memerintahkannya. Begitu lihat kemungkaran dilakukan, kita harus mencegahnya. Yang punya lisan dengan lisannya, yang punya jabatan tangan dengan tangannya, yang tidak punya apa-apa cuma hati saja, minimal dengan hatinya. Tapi ingat, dengan hati itu cuma iman yang paling lemah. Bapak ingin iman yang lemah atau yang kuat? Itu lagi ya. Baik, terjawab masih ya pertanyaannya. Selanjutnya, oh ya, silakan agak maju, Pak. Bismillah. Ini Ustaz, kalau kita sudah dicontohkan banyak dari para nabi, ketika para nabi sudah optimal dalam dakwahnya kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anaknya dan sebagainya, sementara ketika mereka menolak dakwah, ketetapan itu ada di tangannya Allah. Nah, bagaimana dengan sekarang, Ustaz? Jadi kita sudah optimal dalam dakwah kepada orang tua, kepada intinya kepada kerabat. Nah, sementara ketetapan itu kita tidak tahu bagaimana sikap kita sebagai yang sudah berusaha untuk optimal. Sementara ketetapan itu kita tidak dapatkan langsung dari Allah SWT. Demikian, Ustaz. Terima kasih saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Pertama, akhi dan ukhti yang harus kita lakukan adalah al-muhasabah. Kita muhasabah. Benar enggak kita ini sudah optimal? Ini penting akhi.
Sampai-sampai ulama mengarang kitab Waqi'unal Mu'asir, realitas kita kekinian. Jadi kadang-kadang orang atau aktivis dakwah, aktivis tarbiyah mengatakan, Ustaz, kita sudah dakwah, kita sudah tarbiyah, kita sudah optimal. Pertanyaannya, dakwah yang seperti apa yang kita sebut optimal? Tarbiyah yang seperti apa yang kita sudah sebut optimal? Jangan-jangan ya, yang kita sebut dengan optimal itu belum optimal ternyata, karena kita belum menjadikan skala prioritas. Kita bisa katakan waktu sisa, perhatian sisa, ya, doa sisa, kepedulian sisa, perhatian sisa. Walaupun sudah kita lakukan dakwah, tapi belum optimal, maka jangan keburu mengatakan saya sudah optimal. Jadi yang pertama lebih baik kita muhasabah pada diri saya, diri kita sendiri sebelum kita memvonis orang itu belum dapat hidayah. Nah, setelah kita benar-benar optimal melalui pendekatan yang kita diberikan oleh Allah, kalau diberi waktu dengan waktu, diberikan ilmu dengan ilmu, diberikan uang dengan uang, diberikan tutur kata yang mengenakan, tutur kata yang mengenakan, pokoknya seluruh potensi untuk dakwah kita kerahkan semua. Nah, kok belum dapat hidayah, maka jangan putus asa. Wala tai'asu mir rahillah. Jangan keburu kita mengambil dalil takdir. Memang takdirnya belum dapat hidayah. Kita tahu dari mana kalau belum dapat hidayah? Ya. Intinya dakwah kita sepanjang masa. Baru setelah orang itu meninggal, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi, apakah bapak atau anak setelah meninggal sama sekali nggak mengikuti dakwah kita, baru kita mengatakan takdir Allah seperti itu. Karena takdir Allah kita nggak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk muhasabah yang dicontohkan oleh salafun saleh adalah melihat kekurangan dirinya. Jadi jangankan mendidik anak, mendakwai orang tua yang melahirkan kita lagi, mendakwai istri yang sehari-harinya tahu kekurangan kita. Bapak Ibu, maaf, orang yang paling tahu kekurangan kita setelah Allah, Pak, setelah Allah, siapa, Pak? Siapa, Pak? Istri. Nah, makanya salafun saleh mengatakan, jangankan istri, salafun saleh kalau dia yang nunggang kuda atau kendaraan onta kemudian mogok, itu yang pertama tertuduh dirinya. Dosa apa yang saya lakukan? Kok kuda saya mogok, onta saya mogok? Sama kita. Nah, saya mobil masih muda, belum terlalu tua, kok mogok? Maka yang disalahkan pertama kali bukan mobilnya, adalah dirinya. Kemaksiatan apa yang saya lakukan? Kok menasihati istri, menasihati anak kayak angin lalu aja nggak bekasnya? Ini bukan muhasabah ngarang-ngarang atau bukan berlebihan atau lebay, karena ajarnya kan ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi keburukan musibah yang menimpa dirimu itu berasal dari diri kamu. Ikhwatal iman hafidhullah. Dengan cara seperti itu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati keluarga kita untuk didakwai, walaupun sekali lagi membutuhkan perjuangan. Karena Allah lah yang tahu kapan keluarga kita itu merespon dakwah kita, kapan juga keluarga kita itu belum merespon. Itu yang tahu hanyalah Allah. Kewajiban kita hanyalah berikhtiar dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, seikhlas-ikhlasnya. Adapun hasil yang menentukan adalah Allah. Itu aja sebenarnya yang bisa kita lakukan. Dan sudah banyak berdoa ya, karena hati yang menguasai kan Allah. Hati kita sendiri aja gak bisa menguasai. Wa'lamu ya ayyuhalladzina mustajibu lillahi birrasul idza da'akum mimma yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sehingga kita harus dekat dengan Allah, sehingga laporkan semua kepada Allah. Itu aja ya.
Baik, silakan untuk yang ibu-ibunya. Oke, satu. Baik, satu dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi. Saya mau bertanya, Ustadz, ada anak sering sekali mendakwai orang tua. Sering apa? Sering mendakwai orang tua. Oh iya. Terus orang tua itu meresponnya selalu memarahi si anak itu sampai hampir dipukul Ustadz. Terus akan orang tua itu, kamu kok sok suci kayak seperti ustazah gitu, sok ngerti agama gitu loh Ustadz. Terus apakah orang tua seperti itu akan membawa keluarganya ke surganya Allah Ustadz? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi hafizakillah ya akhi. Bagaimana kalau seandainya ada seorang anak rajin mendakwai orang tua, sangat menyintai, menyayangi, sehingga tidak tega kalau orang tuanya sampai mendapatkan adab Allah, sehingga rajin mendakwai orang tuanya. Tetapi qadarullah, orang tua ya tidak menerimanya, bahkan memarahi, bahkan mau memukulnya. Ya, tadi pertanyaannya apakah orang tua seperti itu bisa mengajak anaknya ke surga? Ya saudara sekalian, pertama, al-hayatu hiyal ibtila. Kehidupan itu adalah ujian. Dalilnya ayat 2 surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Di antara bentuk ujian adalah ujian yang dihadapi oleh anak tadi. Ketika berdakwah, mendakwai orang tua, ya, tidak semuanya orang tua senang. Walaupun ada orang tua yang senang, bangga anaknya bisa menasihati orang tuanya. Tapi juga tidak sedikit orang tua yang malah marah, kamu sok suci. Padahal kalau orang tua itu jujur, senang gak punya anak suci? Masa anak dikatakan suci? Tapi bisa terjadi. Bisa terjadi karena memang belum mendapat sentuhan-sentuhan keislaman, keimanan. Maka ukti yang perlu kita lakukan sama dengan tadi, pertama muhasabah dulu. Jangan nyalain orang tua dulu. Di antara muhasabah adalah niat kita ikhlas karena Allah. Jangan ada sedikit pun niat yang berbunyi bahwa diri saya lebih bagus daripada orang tua saya. Makanya ulama mengatakan, kamu kalau memberikan nasihat pada orang lain, jangan ada sekecil rambut pun merasakan diri kamu lebih baik daripada dia. Untuk menggambarkan keikhlasan kita dan tawadhu kita. Yang kedua, sudahkah kita memilih kata-kata yang tepat dalam ya mendakwai orang tua kita? Soalnya ayatnya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Jadi ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Pak, catat Bapak, Ibu catat. Ketika bil hikmah tidak ada kata hasanah. Kenapa tidak bil hikmatil hasanah? Karena setiap hikmah itu pasti hasanah. Maka tidak usah pakai hasanah. Sebagian ahli tafsir mengatakan hikmah itu artinya sunnah. Apalagi kalau ada kata hikmah setelah Alkitab, maka al-hikmah itu artinya sunnah. Seperti kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Itu artinya sunnah. Begitu wal mau'izah nasihat pakai al-hasanah, berarti fakta di lapangan tidak semua mau'izah itu hasanah. Contoh Pak, maaf. Pengajian seandainya hari ini dimulai pengumumannya jam 8:30. Ada saudara kita yang kita cintai karena Allah, jam 9 baru datang. Akhi, jam berapa ini?
Ini kan jam 9. Kamu kan aktivis dakwah, masa pengajian terlambat? Ada orang banyak. Itu kira-kira mau idoh hasanah atau maidu? Maidu atau hasanah? Ya, itu yang menjadikan orang yang dinasihati malah marah, tersinggung, tidak menerima. Makanya kalau nasihati, cari yang bahasa yang bagus, yang mengenakkan pada orang dakwah. Apalagi yang kita dakwai orang tua yang melahirkan kita. Contoh apa? Contoh, maaf ya. Maaf, walaupun ini ada perbedaan pendapat di antara orang. Umpamanya begini. Umat Islam, saudaraku semua, seluruh umat Islam di Indonesia adalah bersaudara. Nah, mungkin ya maaf sudah contoh, ada anak yang sudah belajar terus dan tidak fanatik, mengambil ilmu dari sana sini, membandingkan, ya, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa mendoakan orang yang meninggal dengan kumpul-kumpul, ada hari pertama, hari kedua, hari ketujuh, ya, mitung dino, selapan, 40 dino, mendak, 1000, sejuta, ya. Lah ini anak sudah aktif berdakwah, sudah dapat ilmu dari mana-mana. Begitu pulang kampung, Bu, kumpul-kumpul doakan orang mati, begitu bid'ah, ya. Kira-kira orang tuanya langsung, alhamdulillah anak saya sudah pinter, atau apa orang tuanya? Dok, kue sekolah aduh-aduh kok bid'ah wong tua. Jadi aku pernah mati orang butuh ngano ya. Ya Pak, apa masalah komunikasi sebenarnya? Maka pengalaman sebagian orang tidak begitu caranya. Bu, semoga ibu panjang umur, bapak panjang umur, bapak ibu mahal dalam kehidupan saya sebagai anak, karena doa bapak ibu sangat dikabulkan oleh Allah. Tapi ya, seandainya suatu saat ibu disayang oleh Allah, bapak disayang Allah, dipanggil lebih dahuluan, dan ibu punya anak banyak termasuk saya, kakak saya. Ibu, saya bertanya, Bu, ya tolong dijawab. Bu, ibu pilih mana? Ada anak yang rajin mendoakan ibu hari pertama, hari kedua, hari ketujuh. Setelah itu enggak mendoakan lagi, nunggu hari ke-40, terus berhenti enggak doa lagi, nunggu nyatos, berhenti nyewu. Dengan anak ibu yang tidak ada hitung-hitungan kalau mendoakan orang tua, karena kewajiban anak setelah orang tua meninggal mendoakan, minta ampun pada Allah setiap saat, antara adzan dan iqamat berdoa, setelah sholat berdoa, hari Jumat berdoa, wukuf di Arafah berdoa, bepergian mendoakan ibu, mendoakan setiap saat. Pilih mana, Bu? Kira-kira ibu pilih mana, Pak? Pak, maksudnya sama nggak tadi berdakwahnya? Sama nggak maksudnya? Tapi salah pendekatannya. Ini maksud saya adalah muhasabah. Memang benar hidayah dari Allah, tapi jangan sampai kita salah dalam berkomunikasi. Itulah yang disebut dengan fiqhud dakwah. Fikih, pemahaman yang mendalam tentang dakwah. Bapak-Ibu sekalian, Bapak ingatkan, ada orang tua jenggot panjang, lebih panjang daripada jenggot saya. Kalau jenggot saya cuma matobi 2 harokat, panjang. Datang orang nenteng kambing, nenteng anjing. Apa katanya nenteng anjing? Orang tua, jenggot kamu itu jelek, lebih bagus anjing saya. Itu kira-kira orang tersebut kalau ada di depan Masjid Al-Falah, dia apa kan, Pak? Ngatain sunnah Nabi jelek. Pak, saya cerita ini walaupun zaman dulu, kira-kira zaman sekarang ada gak orang yang ngata-ngatai jenggot itu jelek sampai jenggotnya kiai dihilangkan? Apa kata dia seorang saja dalam berdakwah? Nggak marah dia. Kamu anti sunnah ya?
kafir kamu, sesat, ahli bid'ah kamu. Enggak begitu dia cara meluruskannya. Bapak benar. Kalau saya ini berjenggot, ya, tidak karena Allah, bukan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka anjing bapak lebih bagus. Tetapi semoga saya berjenggot ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Semoga saya berjenggot ini karena kecintaan saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga jenggot saya lebih baik daripada anjing bapak. Pak, kira-kira yang punya anjing langsung marah tuh, bungkam Pak. Bungkam sejuta bahasa tuh, sebeliar bahasa Pak. Coba kalau dilawan dengan menggebu-gebu alasan membela sunnah, tapi caranya kurang baik. Jadi saudara sekalian, intinya kita perlu belajar fikih dakwah. Dan kalau sudah optimal, ya orang tua kita masih begitu, jangan putus asa ya ibadallah. Jangan ada istilah saat jalannya sudah buntu, tidak ada jalan buntu. Masih ada doa. Bapak Ibu ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang dikabulkan adalah da'watul muslimi li akhihi 'inda dhahril ghaib. Doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak ada. Apalagi ini bukan saudara, orang tua yang melahirkan kita. Ya Allah, di saat kita qiyamul lail berdoa, di saat kita sujud, ya Allah, berilah petunjuk kedua orang tuaku ya Allah. Ya. Saya sudah berdakwah, ya, sudah maksimal, tapi Engkau ya Allah yang paling tahu tentang hati kedua orang tuaku. Engkau yang bisa melembutkan hati kedua orang tuaku. Minta kepada Allah aja. Karena sadarnya manusia itu tidak selamanya dengan dinasihati. Siapa tahu Allah menggerakkan doa kita diterima oleh Allah, sehingga orang tua kita, bapak kita, ibu kita akhirnya melihat kesungguhan kita dalam mendakwai dan memperbaiki keluarga. Akhirnya dia sadar, Duk, ngapurani Duk, ya aku bisa ngomong kasar karo kowe. Ternyata kowe bener Duk. Pak, kira-kira Allah mampu gak merubah hati orang tua seperti itu? Mampu. Kita harus husnudzan pada Allah, walaupun memang dibutuhkan napas yang panjang, Pak. Kita jawab ya, kira-kira sekedar menyemangati, karena gak ada ruginya berdakwah aja. Seandainya lakot kalau orang tua belum mengikuti, tetap dia sudah dapat pahala dari Allah SWT. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin satu lagi dari baik ibunya, silakan. Terakhir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon maaf ini agak keluar dari materi ya. Ya. Saya pernah dengar untuk akikoh yang untuk anak itu bisa menghambat doa-doa untuk anak tersebut jika tidak segera dilakukan. Jadi maksudnya begitu lahir harus segera diakikohi gitu. Kalau misalnya ditunggu waktu hitam atau mungkin waktu ada rezeki, itu doa-doanya terpending untuk anak tersebut dari orang tuanya itu. Apa betul seperti itu ya, Ustaz? Doanya kenapa? Tertunda, ditahan sampai akikohnya itu bisa dilakukan oleh orang tuanya. Iya. Untuk anak tersebut. Terima kasih, Ustaz. Iya, Bu. Memang ada hadis bahwa seseorang anak marhunah, tergadikan oleh akikahnya. Tetapi saya belum tahu kalau dikaitkan dengan doanya tertunda. Pertama, akikoh adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian ulama dalam fikih ahkam mengatakan akikoh hukumnya sunnah, walaupun ibadah yang mulia tapi sunnah. Itu kaul yang masyhur. Nah, kemudian sunnahnya itu disembelih dalam hari yang ke-7. Hari yang ke-14 dan 21 sebagian ulama masih toleran. Nah, lebih dari hari-hari itu sudah sekian bulan, sekian tahun, maka kalau menyembelih statusnya menjadi sodakoh biasa, dapat pahala sodakoh.
bukan akikah. Ya. Itu yang kita pahami dari ya pendapat-pendapat ulama. Tapi intinya saudara sekalian, kita tidak memperdebatkan hukumnya wajib, sunnah. Sebaiknya kalau sudah diberikan rezeki oleh Allah, ya kita ikuti saja sunnah Nabi. Pasti sunnah Nabi terbaik. Terlepas hukumnya tadi, apakah memang sunnah atau wajib atau sebagainya. Hafizakumullah. Nah, adapun doa tertunda, saya tidak tahu Bu ya. Karena kalau kita melihat buku-buku, syarat-syarat doanya diterima oleh Allah itu tidak ada istilah belum akikah maka doanya ditunda. Itu setahu saya dalam kitab-kitab tentang doa, adab berdoa dan kiat-kiat doa diterima oleh Allah itu tidak ada itu. Tapi itu bukan berarti kita menganggap enteng akikah. Sebaiknya tetap ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, kemudahan oleh Allah, kita akikahi anak kita, ngikuti sunnah Nabi aja. Itu Bu ya.